Kalau ada netizen komen jangan berteman ini itu, dia baik sama aku harus balas budi aja gitu. Jadi ya aku nggak peduli apa komen orang, bukannya aku membenarkan perbuatannya, tapi dia kan baik sama aku, ya aku baik sama dia, sekadar itu sih. Kalau ada netizen komen jangan berteman ini itu, dia baik sama aku harus balas budi aja gitu. Jadi ya aku nggak peduli apa komen orang, bukannya aku membenarkan perbuatannya, tapi dia kan baik sama aku, ya aku baik sama dia, sekadar itu sih. Aku nggak mau khawatir tentang apapun hidup. Kalau kita sekarang hidup nggak tahu besok mati, jadi kita nggak usah mengkhawatirkan segala sesuatu yang belum terjadi. Jadi kita mengkhawatirkan keadaan kita aja, mental kita. Aku nggak pernah berpikir yang jauh-jauh kayak misalnya nanti Sasega kamu temenan dimusuhin. Kan udah lama aku temenan sama dia, kecuali dia lagi rame gini aku deketi, aku panjat sosial atau apa, kan temenan dari dulu. Jadi ya nggak ada sih yang, ya masa aku harus meninggalkan orang yang baik sama aku, nggak mungkin lah. Sasega tuh baik loh di mata aku, dan dia tuh sebenarnya jarang nyenggol orang ya. Karena waktu sama aku dia jarang gosipin orang, kecuali kayak Kak Nikita Mirzani waktu itu dia pernah dibilang menjarakan 4 bulan dan lain-lain sih. Cuman itu sih, tapi nggak yang ngomongin, bahkan yang laporin ini nggak pernah sih dia cerita ini itu. Aku tahu pas aku keluar dari penjara, oh dia tuh udah dipanggil di Polda, jadi kan nggak mungkin dia di penjara komunikasi sama aku, jadi nggak ada cerita sih. Tapi dia udah bilang ke aku sih waktu dia besok aku di Palembang, aku nih kayaknya dipanggil Polda, terus dia bilang aku udah siapin tabungan gitu sih. Pasti dia udah prepare sih. Apalagi dia udah pernah punya pengalaman di penjara, jadi dia otomatis sudah prepare. Cuman resikonya dia pasti akan mengeluarkan uang banyak karena banyak oknum ini itu yang bakal minta duit dia sih. Ya aku nggak tahu lagi kalau itu. Soalnya kan pastinya dia udah berpikir dulu sih, karena dia juga cerdas sih orangnya. Soalnya kalau aku berpikir rumahnya, aku aja mikirin rumahku. Dia lebih pintar daripada aku sih dalam segala hal. Mobil dia aja buktinya 3, rumah dia juga 6 miliar, berarti kan dia sudah punya segala-galanya daripada aku. Kalau buat aku sih intinya harus kuat. Untuk pelajaran aja, nanti kalau udah keluar lagi lain-lain nggak usah lah nyenggol-nyenggolin orang. Kita konten-konten yang lucu-lucu aja gitu, karena semakin banyak orang nggak senang sama kita, nanti kita tuh akan diincar gitu loh. Oke lah kalau musuh ya seteru, tapi kalau netizen nggak suka itu apa-apa digiring gitu loh akhirnya nanti. Contoh kayak dia umroh, dia kan sebenarnya udah 3 kali, tiba-tiba yang di akhir udah digiring banget gitu loh. Jadi namanya orang nggak suka, gerak dikit ya nggak suka gitu loh. Sama kayak aku, kasusku tuh kan sebenarnya nggak yang berat banget, tapi ketika aku lawan netizen, dia tuh akan menggiring opini semua gitu. Jadi kita tahu hidup dari netizen, ya kita berhati-hati itu aja. Iya, gara-gara skincare, menyindir salah satu owner skincare. Tapi ya menurut aku sahabatku ini terlalu berani juga. Kita tuh gini, ketika kita bermusuhan harus kita lihat lawan juga. Maksudnya kalau lawannya besar macam-macam nanti kita tergelincir gitu loh. Tapi kembali lagi lah, mungkin udah jalan hidup, susah juga sih kita. Sedih. Aku sebelum dia masuk penjara aja aku udah bingung, aduh gimana nih dia jadi tersangka, tersiksa. Cuman nggak bisa kita pungkiri lah, 1 hari di penjara nggak main medsos, dan kemudian yang biasanya tidur nyenyak, yang mewah, ya adalah sebuah penderitaan. Tapi kan itu resikonya gitu, jadi susah. Kalau udah terjadi kayak gini apa yang kita bisa perbuat? Minta maaf pun nggak mungkin, orang yang udah ngelaporin ke polisi pasti dia udah nggak ada kata damai. Enggak, aku lihat di medsos. Orang-orang ngechat aku semua. Aku waktu itu kan di Lampung nggak ada sinyal. Pas aku lihat WhatsApp, sahabatmu masuk penjara kayak gitu sih. Aku enggak ada. Karena kan HP-nya udah di-staf polisi, nggak bisa dong. Ada waktu itu kita kan pernah jalan-jalan bareng. Nggak ingat lah aku tanggalnya, harus aku cek dulu di HP. Tahu nggak bisa ngomong kayak gitu, soalnya kan kalau besuk kayak gitu tuh harus dengan moodnya dia tuh kadang nggak tahu. Nanti kalau aku kesana dia nggak mau nemuin, manajernya aja belum balas-balas. Belum, jadi nggak bisa. Aku pasti paling koordinasi sama pengacaranya dia gitu. Dia tuh kan kadang gini loh, orang baru masuk penjara belum tentu mau ketemu orang. Aku pernah mengalami soalnya. Jadi dia pasti nunggu moodnya dia, kayak dia mau baru aku pergi. Karena kecuali kalau Jakarta ya tiba-tiba muncul nggak apa-apa diusir. Ini kan Surabaya, iya. Nah itu Mas tahu. Mau ikut kalau aku besuk. Orang juga kan kadang-kadang cari-cari panggung apa, dia udah tahu jadi tersangka, harusnya leave her alone, biarlah dia sendiri. Ya nggak tahu juga tujuannya orang yang video ini apa, tapi aku kasihan lah, masa dia udah keadaan masuk kantor polisi kita masih ngejek-ngejek dia gitu loh. Ya walaupun orang bilang iya tapi dia namanya Sahrul gitu, tapi ya itu sama aja kayak mempermalukan juga lah. Kita boleh benci sama dia, tapi kadang ada waktunya kita nggak ganggu dia juga loh. Karena ketika dia ganggu ya akhirnya pasti kan marah juga gitu loh.
gini, karena dia tuh salah, jadi netizen pasti tidak akan membenarkan. Tetap aja walaupun dia tuh di videoan, dia yang salah gitu. Tapi kalau di mata aku, di luar dia temenku, kita memvideo privacy orang tuh nggak bagus sih.